kami tinggal di dalam Tuhan, kalau kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya bahwa dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Sebab kasih Kristus tinggal di dalam diri kami. Kasih-Mu yang kuat menggenggam hati kami ke Bapa, merangkul kami senantiasa. Kasih-Mu yang begitu besar ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kasih itu juga yang akan dilihat oleh dunia, sehingga mereka pun akan datang kepada Tuhan Yesus, karena mereka melihat kasih yang ada di dalam diri kami, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Ajar kami mengasihi dunia ini untuk tujuan memenangkan mereka. Pakailah kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Pak. Pimpin kami dan bahkan buka hati kami. Persiapkan hati kami ya Roh Kudus seperti tanah yang subur, mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan tertanam dalam hati kami dan akan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sambung pembahasan kita yang terambil dari 2 Timotius. Kita buka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 3. Topik yang terakhir pada ayat 3, karena ada ayat 4 juga ya. Ya, saya suka sekali membahas ini karena kita ingin melihat, memetakan bagaimana kondisi dunia ini dan bagaimana kondisi akhir zaman, dan itu akan terus menerus sampai tiba kesudahannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalimat yang kita bahas adalah 2 Timotius 3 ayat 3 ya. Yang paling terakhir yaitu tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik. Itu artinya suka yang bagaimana? Suka yang jahat. Suka yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang tidak suka yang baik, maka itu kebalikannya dengan ciri anak Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Galatia. Mari kita buka sedikit Galatia. Ciri anak Tuhan ini selalu saya dengungkan Bapak Ibu, yaitu salah satu dari buah roh. Salah satu dari buah roh yaitu di dalam Galatia 5 ya. Ayat 22. Yaitu apa? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan apa? Kebaikan. Jadi ciri kita anak Tuhan adalah kebaikan. Artinya Roh Kudus mengerjakan terus-menerus kebaikan di dalam hati kita. Roh Kudus terus mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita, dan kita akan berbuah kebaikan. Di dalam kebergantungan kita dengan Tuhan, di dalam keseriusan kita dengan Tuhan untuk berbuah. Bapak Ibu, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang kurang serius untuk berbuah, kurang serius untuk mau berbuah, menghasilkan buah bagi Tuhan. Orang yang demikian akan tertinggal. Nah, oleh sebab itu kita seperti dalam gelanggang bersama anak-anak Tuhan, kita mau berlomba, ya, kita mau berlomba untuk menghasilkan buah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu saya katakan, meskipun kita adalah sama-sama anak Tuhan, maka kita sedang berlomba Bapak Ibu menghasilkan buah itu. Bagi kita yang serius berjuang untuk mau menghasilkan buah yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Nah, ciri khas anak Tuhan adalah melakukan kebaikan. Tetapi kebalikannya adalah orang dunia tidak suka yang baik. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang yang baik di dalam dunia ini sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah yang baik disebut hukum positif. Hukum positif itu yang baik. Amin. Misalnya membantu orang tua, baik tidak? Baik. Semua ajaran apapun itu pasti mengajarkan itu.
Kita harus hormati orang tua, menolong orang tua, membantu orang tua, itu baik. Menolong sesama itu baik. Itu hukum positif. Demikian juga hukum positif yang berkaitan dengan undang-undang. Misalnya kita di jalan, maka ketika ada lampu merah, maka kita harus berhenti. Nyatanya kita sering saya juga, saya ngaku, saya juga ngaku. Ya kita harus jujur ya, supaya introspeksi. Tidak boleh melawan arus, kita lawan. Saya juga Bapak Ibu, ya saya harus jujur. Ya jangan munah kan, jangan munaroh, jangan munafik. Saya juga masih lawan terus. Aduh, saya kadang-kadang malu juga sih, malu juga. Ini terutama di pintu airnya. Aduh, selalu pergumulan deh. Saya pelakunya salah satunya. Iya, jujur saya nggak mau tutup-tutupin. Saya pelakunya Bapak Ibu. Saya kalau udah macet nih, minta ampun, udah jam 11. Macet jam mau ke sono. Malasnya minta ampun, mau ke sono jauh banget. Apalagi kalau naik motor kan. Aduh, ini carcep kayaknya. Cari carcep, cepat cara pintas, kanan gitu. Nggak boleh. Pas dia lihat, ada polisi, baru ikut. Nah itu saya masih. Kalau ada polisi baru saya belok kiri, ngikutin yang macet sono, diputer jauh sono. Tapi kalau nggak ada polisi, langgar. Nah saya itu. Ada nggak teman saya di sini? Kayaknya ada ya. Ada juga saya. Itu artinya kita masih mau, ya kita sedang berjuang Bapak Ibu. Yang sedihnya tahu nggak Bapak Ibu? Kita udah begini. Tiba-tiba truk nggak mau, kaget, malu. Pas gitu malu, iya ya. Dia tegur kita pakai apa? Klaksonnya gede, gitu kan, malu juga loh. Tapi ada orang nggak malu, saya lihat dia lawan tuh, apa lu? Ya kita udah salah, ngapain lagi ya ngelawannya? Iya kan? Kita udah salah, ngapain kita lawan? Saya hanya pikir, malu saya ini. Aduh, malu saya untuk pakai helm. Malu. Kenapa? Emang salah Bapak Ibu. Kita kadang-kadang masih tidak suka yang baik. Ya. Hari lepas hari kita kadang-kadang masih melawan itu. Itu hukum alam, hukum positif. Hukum positif, hukum yang undang-undang dibuat oleh negara adalah sesuatu yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita langgar dan terjadilah kecelakaan, itu sering juga saya lihat di situ. Waduh, udah jatuh. Aduh, saya bilang kita yang salah sih sebenarnya. Bukan saya yang itu, ada orang serang. Ibu di situ harus pelan. Nah, Bapak Ibu, anak Tuhan, bukan hanya suka apa yang tertulis dalam Alkitab, tetapi hukum positif, undang-undang pun kita harus suka. Amin. Karena itu memang sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, sesuatu yang baik yang paling utama adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini. Jadi kita memiliki sesuatu yang sangat-sangat baik dan bahkan di atas segala kebaikan, firman Tuhan yang diberikan bagi kita. Firman Tuhan ini Bapak Ibu, tidak semua orang dapat menerimanya. Kita mengucap syukur bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita dapat menerima firman Tuhan ini dan mengaminkannya. Tinggal bagaimana kita caranya melakukannya. Amin. Nah, kesukaan sebagai anak Tuhan adalah melakukan yang baik, bukan melakukan yang jahat. Mari kita introspeksi sama-sama. Saya suka yang baik atau suka yang jahat? Dalam pikiran saya, dalam hati saya, dalam setiap perbuatan saya lebih suka yang baik atau yang jahat? Kita introspeksi. Tapi seharusnya sebagai anak Tuhan, maka kita harus senang, kita harus suka melakukan yang baik. Karena Tuhan kita itu baik adanya. Tuhan kita baik adanya, maka kita juga rindu melakukan yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka buah dari kebaikan itu akan bisa dirasakan oleh semua orang. Ibarat buah yang bisa dipetik di dalam diri kita. Orang ambil dan kemudian orang makan. Manis apa sepet?
Tergantung perbuatan kita. Kalau perbuatan kita itu dilihat orang dan dirasakan orang tidak baik, maka berarti apa? Pahit sepet asam. Maka tidak salah kalau orang bilang apa? Ini anak Tuhan atau anak hantu. Ini anak Tuhan atau anak hantu. Tapi selama di dalam diri kita terus mengalir perbuatan baik, maka orang akan bilang apa? Oh, ini benar nih, ini ciri anak Tuhan. Amin. Inilah yang disebut apa? Menjadi garam dan terang. Amin, Bapak Ibu. Menjadi garam dan terang berarti itu harus bisa dirasakan oleh semua orang. Bayangkan kalau misalnya kita masak sayuran, masak apapun itu nggak ada garamnya. Waduh, mau seenak apa Bapak Ibu? Apa makanan yang paling enak? Yang gratis. Makanan yang paling enak gratis, tapi nggak dikasih garam. Nah loh, ya, nggak ada garamnya, hambar, iya kan? Kecuali buah, karena memang buah itu sudah ada tersendiri. Tapi kalau masakan nggak ada garamnya, waduh, itu rasanya nggak enak, nggak ada rasa sama sekali. Nah, saya curiga, jangan sampai kita tidak ada rasa sama sekali. Amin. Packagingnya bagus. Packagingnya enak. Ini apa ya makanan paling enak? Ini puyung hai, capcay, tambah lagi hai. Kita makan, hambar, nggak ada garamnya, nggak ada rasanya, tetap tidak enak. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sementara kita anak Tuhan, maka ciri kita suka melakukan apa yang disebut kebaikan. Maka selalu mengalir dalam hati kita rindu mau cepat melakukan kebaikan. Jangan tahan-tahan. Yang namanya kebaikan, lakukan. Apa yang kita bisa buat, lakukan. Jangan pernah menahan kebaikan. Karena Tuhan bisa saja utus kita untuk melakukan kebaikan kepada orang yang sedang kita lihat. Jangan menunggu waktu. Nanti aja. Pas besoknya, nggak jadi. Pas mau melakukan kebaikan, tunggu dulu. Kenapa? Hitung-hitungan. Pas hitung-hitungan, nggak jadi. Ini namanya menahan kebaikan. Anak Tuhan jangan tahan-tahan kebaikan. Ketika kita diperlukan, ketika memang dibutuhkan, maka kita harus cepat melakukan kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Amin. Ini tidak berbicara tentang materi. Ini tidak berbicara tentang materi. Ini berbicara apa yang bisa kita ambil bagian di dalam mengambil tindakan kebaikan itu. Apapun itu sifatnya, apa yang bisa kita lakukan? Potensi kah, karunia kah, pemikiran kah, waktu kah, apalagi dan lain-lain, banyak sekali yang bisa kita lakukan, di mana kebaikan kita itu harus mengalir kepada orang lain. Kebaikan itu tidak boleh ditahan-tahan. Dan sementara orang memerlukan uluran tangan kita untuk kita lakukan kebaikan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat dulu waktu saya pengembalaan di Jatinegara. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya hanya dikasih cuman nggak enak ngomong. Ya, sebulan tuh nggak usah diomongin dah. Sekian. Sementara saya udah pernah cerita Bapak Ibu. Jemaat yang tinggal bersama saya di ruko itu ada 3 keluarga Bapak Ibu. Yang 2 janda, yang satu lagi suaminya entah kemana. Saya udah pernah cerita ya. Dan masing-masing punya anak. 2 janda dan yang satu lagi entah kemana suaminya, Bang Toyib. Dan waktu itu saya masih lajang. Jadi bayangkan Bapak Ibu. Belum lagi ini janda punya anak, ribut. Tahu janda kalau udah ribut. Saya dengar dari lantai 2, ini apa kok udah ribut, berantem ya. Pas saya turun, waduh lagi ribut. Damaikan.
Tiap pagi saya sudah atur. Masak, ini cuci piring, saya atur. Nah, ya, masak, cuci piring, makan bersama. Selesai nanti makan, ini yang cuci piring. Selalu saya atur begitu. PK saya per bulan tuh habis. Nggak ada yang namanya nyimpen-nyimpen. Nggak perlu, nggak ada. Saya nggak pernah pikir, nyimpen nggak perlu. Karena di depan mata saya ada orang yang memerlukan. Dan bahkan saya bercerita, lahir di tangan saya ini. Saya gendong. Saya mandiin lagi. Mamanya mandiin kotor, tetap kotor. Saya bilang, nih gimana, memang agak kurang ya. Udah dimandiin. Udah Pak. Lu kok masih kotor? Saya bilang. Saya mandiin lagi. Kayak anak sendiri. Senang juga. Udah cakep. Bapak Ibu, jangan pernah menahan kebaikan. Amin. Di situ mereka lihat, mereka itu ada yang maaf ya, seberang. Dia lihat, dia senang. Dari kebaikan yang kita lakukan, dia melihat Kristus di sana. Amin. Dia melihat kasih Kristus di situ, dan pada akhirnya menyerahkan diri untuk dibaptis. Amin, Bapak. Dia serahkan dirinya untuk Kristus. Nah, ketika kita lakukan itu, maka Bapak Ibu, ada sukacita yang besar mengalir dari hati kita. Kita tidak melihat kerugian di situ. Saya nggak pernah melihat kerugian, enggak. Rugi nih, ada 3 keluarga lagi, 3 janda, ada anak-anaknya, enggak pernah Bapak Ibu. Berpikir sedikit pun rugi, enggak pernah. Dan puji Tuhannya Tuhan pelihara terus kami di situ. Tuhan pelihara. Karena saya tahu bahwa mereka ada di sini. Pasti ada campur tangan Tuhan. Amin. Kita jangan lupa firman Tuhan yang katakan apa? Ketika saudaraku telanjang, apakah engkau memberikannya pakaian? Ketika aku haus, apakah engkau memberikan aku? Ketika aku lapar, apakah engkau memberikan aku makan? Kita lupa, saudara-saudara kita itu bisa saja Kristus ada di sana. Dan kita harus melakukan sesuatu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa pentingnya anak Tuhan melakukan kebaikan. Amin. Meskipun saya pernah mengalami pahit yang sangat pahit ketika pelayanan. Saya pernah pelayanan Bapak Ibu, tinggal satu pastori. Ya, saya sudah pernah sedikit cerita juga. Hanya dikasih PK, aduh sangat kecil, pokoknya kecil, minta ampun dah pokoknya. Full timer dikasih cuma 100.000. Full timer dikasih 100.000. Tinggal di pastori. Beras nggak ada, semua nggak ada. Kecuali kalau ada semuanya ya. Kecuali 100.000 dikasih cash, ada beras, ada ini untuk sebulan. Nggak ada plong. Lari? Nggak takut saya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun lebih saya di situ. Ada orang berkata, kamu ngapain? Tinggalin aja itu. Enggak, saya bilang. Bisa saja Tuhan menempatkan saya di sini. Tuhan sedang membentuk saya. Tuhan sedang bekerja di dalam diri saya. Saya nggak mau tinggalkan. Orang mungkin mengeluh jalan, tapi teman saya yang tinggal di situ ternyata kerja. Dia bukan full timer sih sebenarnya, tapi dia tinggal bersama kami. Jadi tidak sedang menjelekkan, bukan, tapi hanya kita introspeksi ya. Dia kerja di suatu perusahaan yang bagus, pokoknya bagus banget dah pokoknya. Saking benar-benar saya udah nggak makan lagi, saudara, nggak makan. Dia punya beras, ada telur, ada Indomie, udah nggak makan lagi. Saya masak. Kemudian saya bilang sama dia, saya udah masak, yuk makan sama-sama yuk. Yang saya hanya punya apa? Tenaga. Semuanya punya dia. Semua bahan punya dia. Yuk makan yuk. Dia lihat, kabur dia. Terus
menerus saya tidak dibicarain sama dia. Aduh, sakit. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Ya, memang saya udah nggak ada lagi mau makan apa-apa. Sampai pada tahap begitu, saudara. Memang nggak ada lagi saya punya apa-apa, dan saya hanya punya tenaga, saya hanya masak. Dan itu pun saya bilang, yuk makan yuk. Dia pergi dan tidak lebih. Saya pikir, wah, jangan sampai begitu. Suatu saat nanti saya tidak mau begitu. Itu menjadi pelajaran bagi saya. Dan saya tidak mau menyalahkan dia, nggak mau, saudara. Saya tidak mau menyalahkan dia, memang ya itu punya dia. Itu punya dia, semua bahan punya dia. Tapi yang saya ambil sayanya aja. Ya, saya tidak sedang menghakimi dia, enggak. Yang saya ambil, saya hanya pikir dalam hati Tuhan. Nanti kalau Tuhan percayakan berkat kepadaku, jangan biarkan aku seperti itu. Dia tahu, saudara. Saya full time dengan PK 100.000 per bulan. Dan benar-benar kere minta ampun, saudara. Saya udah sampai cerita, saudara. Itu celana cuma satu, dan itu pun kan saking gak ganti-ganti, itu udah koyak, saudara. Koyak, aduh, saya bilang ini koyak lagi, karena celana tak jahit. Pakai lagi koyak lagi, aduh Tuhan Yesus, koyak. Saking memang Tuhan percayakan sampai titik yang paling terendah, itu saya di situ, saudara. Makanya ketika pengembalaan Tuhan percayakan 3 janda itu, saya nggak takut. Tuhan percayakan mereka, Tuhan yang pelihara. Saya nggak takut. Tuhan pelihara. Jangan pernah tahan kebaikan. Amin. Yakinlah, orang yang ada bersama kita, Tuhan tempatkan mereka, dan juga Tuhan sediakan berkatnya. Amin. Jangan pernah takut. Anak Tuhan tidak boleh kikir. Amin. Kalau kita anak Tuhan kita kikir, apa bedanya kita dengan orang dunia, saudara? Aduh. Betapa malangnya, betapa sedihnya Tuhan melihat kita. Kita anak Tuhan, tetapi kita kikir, dan kita tahu orang memerlukan kita. Itu bukan ciri anak Tuhan. Amin. Orang dunia biarlah sebagai orang dunia, tapi kita anak Tuhan. Kita harus berlomba menghasilkan yang disebut apa? Buah kebaikan. Dan kita dilihat oleh Tuhan manis. Amin. Jadi bukan hanya lagu yang manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bukan hanya lagu yang manis didengar oleh Tuhan, tapi yang lebih besar ada. Apa dia? Tindakan kita, perbuatan kita, yang ketika Tuhan lihat itu benar-benar manis dilihat Tuhan. Amin. Itu paling utama, Bapak Ibu. Jangan sekedar teori, tapi perbuatan dan tindakan kita. Saya kemarin dapat dari grup WA itu tentang kondisi di Prancis, Bapak Ibu. Itu bisa di grup WA atau di video-video banyak sekali itulah, pokoknya Bapak Ibu bisa searching itu. Itu 2000 lebih gereja di Prancis ditumbangkan. Kenapa? Nggak ada orang yang datang ke gereja. Nggak mau mereka ke gereja. Mereka merasa gereja itu yang nggak ada gunanya sama sekali. Coba bayangkan. Gereja-gereja di Prancis kosong. Bangunannya megah-megah. Saudara bisa lihat nanti. Nanti saya bisa kasih YouTube apanya videonya. Bangunannya megah, saya lihat, waduh Tuhan Yesus, megah sekali, saya bilang. Sayang sekali dihancurkan. Bahkan banyak gereja-gereja dijadikan bioskop, dijadikan tempat hiburan, tempat yang lain-lain. Kenapa? Dijual. Nggak ada yang aktivitas sama sekali. Dan diberitakan bahwa
Gereja bagi mereka tidak berdampak apapun sama kehidupan mereka. Ditambah plus lagi pemimpin rohaninya. Dikabarkan di situ pemimpin rohaninya melakukan, aduh, gak enak ya, kejahatan seksual. Aduh, saya bilang, dengarnya Tuhan, miris. Sementara kita di Indonesia bangun gereja, aduh, susahnya minta ampun. Ya kan, kita bangun gereja susah, bilang susahnya pun susah. Kalau susahnya sampai kemana sih susahnya? Susah banget bangun gereja. Kita STT pun sama, susah. Tapi kita berjuang mati-matian. Di Eropa tuh gedungnya luas, tanahnya luas, di Prancis tuh. Saya bilang ini andai kata bisa dipindahin ke Menteng, saya tempatin sana. Serius. Saya lihat 2000 itu dihancurin pakai bulldozer. Aduh, saya bilang seluruh sama teman, itu kalau bisa dipindahnya ke Menteng gitu, satu aja, saya pakai itu STT dalam hati. Ini nggak bisa, saudara. Gereja tidak lagi menjadi garam dan terang. Pemimpin tidak lagi jadi garam dan terang. Umat apalagi. Sehingga bagi mereka tidak ada untungnya sama kali ke gereja. Dan mereka lebih memilih menjadi ateis dan agnostik. Ateis itu nggak perlu dan tidak mau mengakui ada Tuhan. Agnostik itu tidak. Bagi mereka karena Tuhan itu sulit untuk dimengerti, mereka abaikan, itu agnostik. Itu abang adik. Ateis dan agnostik itu abang adik, hampir sama aja. Dan sekarang ini parahnya, saudara. Tempat ibadah tetangga kita di sana dipenuhi oleh mereka. Saya nggak mau sebut tempat ibadah tetangga kita di sana, mereka sudah masuk ke sana semua. Jadi kita bisa melihat betapa begitu Eropa, ada yang dulunya Kristen, hijrah semua masuk ke seberang. Di Eropa jangan heran Bapak Ibu, kalau di Eropa, di Amerika sudah banyak orang yang beragama seberang. Jangan heran. Kita bersyukur di Indonesia. Saya katakan di grup, kita bersyukur di Indonesia. Saya doakan yang sekarang di penjara cepat keluar, saya bilang. Kok begitu Pak? Iya. Karena kalau yang di penjara keluar, maka kita gereja pun, umat Kristen pun apalagi menjadi was-was lagi kan? Karena kalau dia keluar, kita was-was lagi, maka kita berdoa. Kenapa gereja di Eropa menjadi suam-suam kuku? Karena sudah nyaman, serba nyaman semua. Kita di Indonesia ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kita mau buat sesuatu saja langsung didatangi mereka. Ini apa ini? Kenapa ibadah di sini? Ini apa? Kenapa ibadah di sini? Kenapa gereja di sini? Kenapa ini? Kenapa ini? Jadi satu sisi Bapak Ibu, kita senang dia masuk penjara. Tapi satu sisi lagi di balik itu semua, kita senang dia keluar. Iya, jujur. Kenapa? Karena kalau dia keluar, siap-siap lagi kita. Kita harus was-was lagi. Setiap kegiatan ibadah kita, setiap doa kita diawasi sama mereka. Awas loh, jangan sembarangan. Jadi karena mereka datang seperti mengancam, maka kita semakin berdoa. Maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Saya justru curiga kalau gereja di Indonesia semakin hari semakin nyaman, dirikan gereja gampang, ibadah di rumah gampang, nggak ada yang negur, nggak ada yang datang, nggak ada yang marahin, bebas sebebas-bebasnya, siap-siap masuk pada zona nyamannya, siap-siap. Kalau sudah nyaman, tiba-tiba turun menjadi suam-suam kuku. Kita bersyukur di Indonesia ini. Makanya ini memang agak ekstrim doa saya.
Ini jangan ditiru ya. Tapi ada benarnya Bapak Ibu. Kita doakan. Karena kalau umat Kristen itu tidak dianiaya, coba perhatikan gereja-gereja mula-mula. Kenapa mereka antusias sekali berdoa, bersekutu, memberitakan Injil? Penganiayaan terus. Doanya kencang. Sebenarnya hampir sama kok pribadi kita. Coba kita dalam pergumulan, baru berdoa Tuhan. Tapi kalau coba Tuhan kasih kenyamanan besar, lupa sama Tuhan. Nah itu memang ciri dari manusia. Ciri manusia itu begitu. Ya, coba percayakan dia sesuatu yang besar. Apakah dia tetap ingat Tuhan atau tidak? Nah itu dia cirinya. Untuk mengujinya itu di situ. Tapi kalau dalam penderitaan dia berdoa, ya kekristenan pun mirip begitu Bapak Ibu. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang mau saya terangkan bahwa Bapak Ibu, mari, ya jangan sampai kasih kita suam kuku, amin. Jangan sampai kebaikan kita dingin. Jangan sampai kita ini tidak berbuah kebaikan sama sekali. Dan Tuhan lihat kita ini gak berbuah, gak ada gunanya sama sekali, selain ditebang dan diinjak orang. Sama seperti Yohanes 15. Ranting itu potong, gak berbuah, dibersihkan, dipotong, dijatuhkan, diinjak orang. Sama seperti garam itu, garam yang tidak lagi asin, gak ada gunanya, diinjak orang. Tetapi kalau kita tetap asin, tapi kalau kita tetap berbuah, maka Bapa di surga akan senang. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Amin. Dan bahkan firman Tuhan katakan apa? Kita berbuat baik bukan hanya kepada sesama kita, bukan sesama kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Orang yang sama sekali tidak pernah berbuat baik kepada kita pun kita harus berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Tuhan Yesus katakan, apa untungmu? Enggak ada. Contoh saya berbuat baik kepada si A, karena si A pernah berbuat baik kepada saya. Apa untung saya? Tidak ada. Karena saya berbuat baik kepada si A, karena dia pernah berbaik kepada saya. Maka itu adalah balas-balasan. Enggak ada untungnya sama sekali. Tapi kalau si B yang tidak pernah berbuat baik sama saya dan saya berbuat baik kepada dia, bahkan dia tidak pernah berbuat baik kepada saya, dan bisa saja B bisa saja benci saya tetap berbuat baik kepada B. Ini ciri anak Tuhan. Amin. Jadi kita ini luar biasa Bapak Ibu. Kita didesain oleh Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya berbuat baik kepada sesama, tapi bahkan orang yang benci kita, orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita pun, kita harus berubah. Itulah ciri khas daripada anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia ini tidak mengetahui. Ini hanya diketahui oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mengajarkan dalam Injil kepada kita bahwa kita harus berbuat baik, mengasihi, bahkan kepada orang yang membenci kita. Biarlah dunia itu yang tidak suka berbuat baik, tapi kita harus mewarnai dunia. Anak-anak Tuhan harus tetap melakukan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita melakukan kebaikan, apa untungnya? Yang pertama, kita semakin berbuah. Ketika kita berbuat baik terus menerus, kita semakin berbuah. Itu karena itu ciri khas dari buah roh. Yang kedua, ketika kita berbuat baik terus menerus, maka Bapa di surga akan melihat dan Bapa di surga akan disenangkan. Yang ketiga, ketika kita berbuat baik terus kepada sesama kita melihat bahwa kita ini adalah garam dan terang, maka dia akan datang kepada Kristus. Amin. 3 poin ini menjadi target bagi kita untuk kita terus berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Amin Bapak Ibu. Saya mengajak kita, mari semua kita anak-anak Tuhan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena itulah yang diberitakan Tuhan bagi kita. Biarlah Bapa di surga
disenangkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya undang rekan-rekan semuanya. Kita angkat pujian tadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaranku. Kau menyelamatkan kami, Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapa.
ajarkan kami untuk terus melakukan kebaikan, dan biarlah Engkau Tuhan memampukan kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.